Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nadana Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Faman akrauha biniyati anna Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat naqussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarriina lihadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa syekhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijna ala hadhihi niyahkulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Mu'awadah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini Allah masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian bulanan setiap minggu pertama. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita Ayatul Ahkam halaman 167. Al-Hukmus Tsani. Hal yuqtalul walidu idza qatala waladahu. Hukum kedua dari ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dari ayat itu dapat diambil hukum yang kedua, yaitu berupa pertanyaan. Hukum yang kedua berupa pertanyaan. Pertanyaannya adalah hal yuqtalul walidu idza qatala waladahu. Apakah al-walidu orang tua, apakah orang tua dikisos apabila membunuh anaknya sendiri? Apakah orang tua dikisos dengan sebab membunuh anaknya sendiri, baik itu orang tua bapak atau orang tua ibu, membunuh anaknya sendiri gitu. Kan ayat tadi berbunyi tentang kewajiban menerapkan hukum qisas atas seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain. Jadi pertanyaannya, kalau yang bunuh itu orang tuanya sendiri, apa orang tuanya diqisas gitu ya? Ya, selalu ikhtilaful ulama, beda pendapat ulama. Yang pertama adalah jumhurul ulama. Artinya jumhurul ulama bukan sebagian, kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti yang sisanya dikitan. Ya, jumhur, kebanyakan ulama berpendapat la yuqtalul walidu idza qatala waladahu. Ya. Orang tua tidak dikisos dengan sebab membunuh anaknya sendiri. Jadi yang disuruh kisos kalau selain orang tua yang membunuh itu. Nah, dari mana ini dalilnya? Kalau yang tadi kan ayat itu umum, ya, ayat itu umum, ditaksis. Arti ditaksis, dikecualikan, yang mengecualikan itu sabda Nabi Muhammad SAW. Lima ruya anin Nabi SAW, riwayat dari Nabi SAW, annahu qol, Nabi kita Muhammad bersabda, la yuqtalu walidun biwaladihi.
La yuqtalu artinya tidaklah dibunuh, tidak dikisos walidun orang tua apabila membunuh anaknya sendiri. Jadi ayat tadi yang memerintahkan mengkisos pembunuh itu umum, ditaksis dengan ahadis ya, Nabi Muhammad SAW. Qala al-Jassas, kata Al-Imam Al-Jassas, salah seorang mufassir berkata mengomentari hadis tadi itu yang berbunyi la yuqtalu walidun biwaladiya. Kata Imam Jassas, wa hadza khabarun mustafidun masyhurun. Artinya hadis tersebut khobar, maksudnya khobar hadis. Ini adalah hadis yang berbunyi la yuqtalu walidun biwaladihi. Hadis itu mustafidun masyhur ya. Artinya mustafidun hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, itu bukan hanya satu dua. Hadis itu masyhur, di samping diriwayatkan oleh jumhur sahabat, demikian juga hadis itu masyhur ya. Arti masyhur dikenal oleh ulama. Wa qad hakama bihi Umar bin Khattab bi hadratin Nabi SAW. Umar bin Khattab sendiri hakama, hati-hati, hakama itu menghukumi, memfatwakan ya. Umar sendiri menghukumi, memfatwakan bahwa bapak apabila membunuh anak, bapak nggak dikisos. Itu Umar yang memfatwakan, itu bihadratin Nabi, di depan Nabi gitu. Di depan Nabi, min ghairi khilaf, tanpa adanya beda-beda pendapat, min wahidin minhum, dari salah seorang sahabat. Nabi menghukum, Nabi Umar bin Khattab menghukum, memfatwa bahwa bapak tidak dikisos apabila membunuh anak. Padahal ngomongnya di depan Nabi dan di hadapan para sahabat. Nabi tidak Nabi tidak mengingkari dan sahabat semua juga pada diam. Bahkan Nabi hayizil mutawatir. Oleh karena itu hadis ini bisa dikatakan atau dimasukkan, digolongkan hadis mutawatir. Karena sahabat-sahabat semuanya pada diam itu kan mengakui kebenaran hadis ini, sama seperti hadis mutawatir. Qala al-Qurtubi. Nah, sekarang Imam Qurtubi mengomentari pula hadis tersebut. La khilafa fi mazhabi Malik. Ini Qurtubi, Imam Qurtubi adalah seorang ulama pengikut Imam Malik. Ya. Beliau mengatakan dalam buku beliau, yaitu tafsir Ayatul Ahkam juga beliau. Apa kata beliau? La khilafa fi mazhabi Malik. Pada mazhab Malik enggak ada beda pendapat. Anahu, sesungguhnya, idza qatala ar-rajulu ibnahu, apabila seorang membunuh anaknya sendiri, muta'ammidan, sengaja. Seperti mana contohnya? Mislu ayyudja'ahu wa yazbahu, seperti orang tua nindiin, orang tua nindiin anaknya, yang ditindiin anak bayi dah mati, atau orang tua nyembelih anaknya sendiri, au bisobrihi, atau orang tua nggak kasih makan tuh anak, dikunciin dalam kamar, ngasih makan, nggak kasih minum sampai anaknya mati. Maka orang tua itu la yuqtalu bihi qaulan wahidan, tidak dikisos satu pendapat. Jadi satu pendapat berarti nggak ada pendapat lain, nggak boleh dikisos orang tua. Wa amma in romahu bisilah, bisilahi, adaban wan hanakon lam yuktal bihi. Fa amma, saya ulangi yang tadi itu. Mislu, contohnya, orang tuanya apa? Ayat yahu, Allah, orang tuanya nindiin tuh bayi atau menyembelihnya,
atau dikunciin dalam kamar, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, akhirnya anak itu mati. Nah kalau ini dibunuh nih, jadi mazhab Malik beda, yuqtalu bihi itu ya. Kalau orang tua membunuh anak sengaja seperti apa tadi, nah, nidurin, nah, anaknya ditindiin atau disembelih, atau anaknya dikunciin dalam kamar, nggak kasih makan, nggak kasih minum, nah dibunuh itu. Annahu yuqtal, artinya orang tua itu dikisos. Qaulan wahidan. Nah, pendapat satu. Adapun in ramahu bismillah. Adapun kalau orang tua membunuh anaknya dengan cara dipanah pakai senjata, tapi membunuhnya bukan membunuh niatnya ingin mengajarin gitu, ingin memberikan hukuman gitu. Adapun apabila orang tuanya membunuh dengan cara melempar sesuatu, tujuannya mengajarin tuh ya. Tujuannya memberikan pelajaran, tujuannya memberikan hukuman ya. Wahanakon atau nyekek, lam yuqtal bihi, maka tidak dikisos. Nah, jadi kalau Imam Malik ada apa nih? Ada rincinya, ada yang dikisos, ada yang tidak. Wa tughallazu diyat. Nah, dan diatnya yang besar-besar ya. Diatnya yang besar-besar karena membunuhnya ini sengaja. Jadi kesimpulannya ada dua pendapat. Pertama pendapat jumhur. Apa itu jumhur tadi? Selain Imam Malik gitu ya. Kalau pendapat jumhur nggak akan dikisos orang tua membunuh anak dengan cara apapun gitulah. Tapi kalau mazhab Malik, kalau membunuhnya dengan sengaja, dengan apa tadi itu ya, anaknya ditindiin, disembelih, nah itu dikisos. Tetapi kalau tidak dengan cara itu, membunuhnya dengan cara kesalahan tadi, maksudnya mendidik anak, menghukum anak, akhirnya anaknya itu mati, nah itu tidak dikisos tapi diat. Nah itulah kesimpulan jawaban dari pertanyaan tadi, apakah bapak atau ibu dikisos membunuh anak sendiri. Nah kalau orang nanya mana yang rojih antara pendapat jumhur dengan pendapat Imam Malik, at-tarjihu ma dhahaba ilaihil jumhur, yang rojih adalah pendapat jumhur tadi itu, wal arjah, yang kuat ya, bahwa bapak bagaimanapun bunuh anaknya enggak dikisos. Kenapa ini yang rojih gitu, kenapa ini yang kuat ya? Lin nasil ladzi aslabna, karena ada hadis al-warid yang datang, alladzi aslabna, yang telah kita sebut tadi. Nabi Muhammad mengatakan apa? La yuqtalu walidun biwaladihi tadi. Itu ada hadisnya. Satu. Yang kedua, alasannya ini lebih kuat. Li'anna syafaqata tamna'uhu minal iqdam ala qatli waladihi muta'ammidan. Karena kasih sayang orang tua, syafaqah, kasih sayang orang tua, enggak mungkin orang tua membunuh anaknya sengaja ya. Kasih sayang orang tua enggak mungkin membunuh anaknya sengaja ya. Mungkin membunuhnya itu bukan sengaja ya, ngajarin atau memberikan hukuman gitu. Nah bukan sengaja kan. Bi khilafil ibni. Nah beda sekarang kalau anak membunuh orang tua. Nah ya. Ya kalau anak membunuh orang tua, fa innahu yuqtalu bihi min ghairi khilaf ya. Kalau anak bunuh orang tua, maka anak itu dikisos tanpa ada khilaf ya. Qaulun wahid, satu kata ya. Qala Fakhrul Islam Asy-Syafi'i, kata Fakhrul Islam Asy-Syafi'i, Fakhrul Islam Asy-Syafi'i ya. Ini ada ulama namanya Fakhrul Islam Asy-Syafi'i ya. Dulu di Kampung Keramat Jati ada kiai namanya Kiai Sasi. Nah ini mungkin diambil dari sini nih, Fakhrul Islam Asy-Syafi'i. Kata beliau, innal aba kana sababa wujudil ibni, pakai payakunu wa sababu adami. Kata Fakhrul Islam Asy-Syafi'i menambah
kekuatan pendapat jumhur, ya, menambah kuatnya pendapat jumhur, yaitu dalil akal. Nah, dalil akal bahwa orang tua nggak dikisos. Apa dalil akalnya berbunyi? Innal aba kana sababa wujudil ab. Bapak itu adalah sebab adanya anak. Ya. Bapak itu kan penyebab adanya anak. Nggak mungkin ada anak tanpa apa? Tanpa siapa? Bapak. Bapak itu penyebab adanya anak. Pakai payakunu huwa sababu adamihi. Bagaimana mungkin, ya, yakunu anak itu penyebab tidak adanya bapak. Ya ulang, ya. Bapak itu adalah penyebab adanya anak. Kalau seandainya bapak itu membunuh anak dikisos, berarti anak itu yang menyebabkan tidak adanya bapak. Ya kan, kalau dikisos berarti kan anak itu yang menyebabkan bapaknya nggak ada. Sedangkan bapaknya itu kan sebab adanya dia. Kok jadi terbalik gitu? Kok jadi terbalik? Seandainya itu bapak dikisos membunuh anaknya, berarti anaknya itulah penyebab matinya bapak, gitulah. Nah, kalau kita mau paham hidup mati dah. Jangan pakai adanya tidak adanya, nggak paham. Bapak itu dengan sebab hidupnya bapak. Apa? Bapak itu sebab hidupnya anak. Ya. Nggak mungkin harus anak yang menyebabkan matinya bapak, gitulah. Kalau ada mungkin nggak paham. Ya. Ya. Bapak itulah penyebab hidupnya anak. Kalau bapak dikisos membunuh anak, berarti anak penyebab matinya. Udah paham kan? Nggak mungkin kan? Kan bapak itu penyebab hidupnya anak. Masa iya anak jadi nyebabin bapaknya mati? Gitu kan? Ya kalau nggak paham juga gimana bahasanya jadinya. Bapak itu penyebab hidupnya anak. Kalau bapak dikisos bunuh anak, berarti itu anak nyebabin bapaknya apa? Mati. Kan jadi terbalik. Oleh karena itu warrojih, yang rojih itu pendapat apa? Jumhur, bahwa bapak tidak dikisos membunuh anak. Baik, sekarang ada hukum ketiga. Bunyinya, hukumnya juga berupa pertanyaan juga. Hal yuqtalul jama'atu bil wahid, ya. Jadi ayat Quran tuh umum, ngomongnya itu Quran tuh umum. Apa Al-Quran tuh kan? Walakum fil qisas. Nah gitu aja. Terapkanlah hukum kisos. Secara rinci nggak diterangin. Nah, sehingga timbul pertanyaan, apakah orang banyak dikisos dengan sebab membunuh satu orang? Ya. Tahu, ya, Pak ngerti. Yang dibunuh watu, pelakunya apa? Pelakunya banyak. Gitu. Gitu kan. Kalau yang tadi kan, terapkanlah hukuman kisos. Yang bunuh orang banyak, yang dibunuh satu. Apakah orang banyak itu semua dikisos? Ya jangan jawab dulu, ini jawabannya. Ini ada jawabannya, itu hanya berupa pertanyaan. Nah jawabannya ini sama seperti tadi, ikhtalafal ulama. Ikhtalafal fuqaha fil jamaah. Al fuqaha al ulama beda-beda pendapat fil jamaah, tentang jamaah. Jamaah kan lebih dari satu orang nih. Istaraku, jamaah itu bareng-bareng lah kalau kita bilang, ya, bareng-bareng berjamaah membunuh seorang. Hal yuqtalu nabi, gitu kan. Tanyaannya, apakah jamaah itu yang lebih dari satu orang semua dikisos dengan sebab membunuh satu orang? Sama ala madhabain, ada dua pendapat, ya. Pertama jumhur dulu seperti tadi. Dapat jumhur, siapa jumhur? Al-a'immatul arba'ah. Kalau yang tadi kan jumhur itu Abu Hanifah nggak ngikut Malik. Kalau ini semua nih, semua a'immatul arba'ah. Dimulai dari Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua berpendapat annal jama'ata yuqtaluna bil wahid. Orang banyak dikisos dengan sebab membunuh satu
Cuman yang beda pendapat bukan mazhab yang 4, di luar mazhab 4 itu mazhab Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah. Daud Az-Zahiri. Riwayatun anil Imam Ahmad, atas satu riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan, yang berpendapat al-nyabah latuk dalbil wahid, bahwa orang banyak tidak dikisos dengan membunuh satu. Jadi kata-kata tidak dikisos ini bukan artinya gratis, tidak dikisos pindah ke diat gitu maksudnya ya. Ya entah harusnya dikisos tidak, tapi didiat saja. Nah ini Zahiriyah. Sekarang kita lihat mana dalil-dalilnya jumhur ya, yang berkata, yang berpendapat orang banyak dikisos dengan membunuh satu. Istadallah ahlul enggak. Ini dalilnya ini dulu dah, dalilnya Zahiriyah ya. Daud Az-Zahiri mengatakan enggak dikisos. Gitu. Ntar baru dalil jumhur belakangan. Karena Zahiriyah ini dalilnya dikit. Makanya diduluanin. Ya, dalil Zahiriyah lebih dahulu disebut karena dalilnya dikit. Kata Zahiriyah atau ahlul zahir, yaitu dalilnya ayat itu sendiri, ayatul kisos ya. Apa kata Allah? Kutiba alaikumul kisosu fil qatla ya. Al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Kan ayatnya begitu ini ya kan. Ya itu ayat kata ahlul zahir. Istaratatul musawa wal mumasalah. Ayat itu nyaratin ayat itu menyaratkan kisos kalau sama gitu ya. Kalau ahlul zahir kan melihat zahir-zahirnya aja deh. Ayat itu nyaratin kisos kalau antara yang membunuh dengan yang dibunuh mesti sama. Coba kan apa ayatnya begini? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Yang samanya mana? Al hurru bil hurri. Jika yang membunuh merdeka, yang dibunuh merdeka, kisos. Wal abdu bil abdi. Ya, jika yang membunuh hamba, yang dibunuh hamba, maka dikisos. Wal unsa bil unsa, yang membunuh perempuan, yang dibunuh. Nah itu kan, berarti harusnya sama. Ya, nah sekarang ditanya, emang orang banyak sama orang satu? Gitu. Kan yang membunuh orang banyak, yang dibunuh orang satu, sama nggak? Lain, masa ya orang banyak sama orang satu sama gitu. Makanya nggak dibunuh, jamaah membunuh orang satu. Karena ayat itu menyaratkan hukuman kisos harus apa? Sama. Qalu kata mereka, la musamata bainal wahid wa jamaah. Tidak ada persamaan satu dengan orang banyak. Nah itu satu dalil. Dalil kedua, ini juga dalilnya ahlul zahir, yaitu firman Allah dalam ayat lain. Nah, kalau ini kan ayat ada dalam surat Baqarah. Ada dalam surat lain Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Jadi Allah bilang, katabna, aku wajibkan atas Bani Israel, alaihim Bani Israel. Jadi hukum Allah dari dulu sama aja. Fiha di dalam Taurat. Aku wajibkan ya hukuman kisos sama Bani Israel di dalam Taurat, annan nafsa bin nafsi, sama. Apa tuh anak? Orang yang menghilangkan nyawa, dia nyawanya harus dihilangkan. Nah ini juga syaratnya sama, nyawa gitu. Nah sekarang kalau nyawa orang banyak, menghilangkan nyawa satu, sama nggak tuh? Nyawa orang banyak, ngilangin nyawa satu, sama nggak? Enggak, jawab dong ya. Kalau nggak jawab berarti ngantuk. Saya doang yang ngomong, ditanya diem aja berarti ngantuk. Nyawa orang banyak, menghilangkan nyawa satu, sama nggak? Kagak. Nah berarti nggak dikisah. Sama seperti dalil yang pertama tadi itu, cuman diambil dari ayat lain. Tuh, pan nafsu katanya ahlul zahir, ayat tadi itu anna nafsa bin nafsi, artinya apa? An nafsu tuqabiluhan nafsu ya.
Yang dikisos tuh kalau yang bunuh orang satu orang, yang dibunuh satu. Wala tuqtalul anfus. Kalau jamaknya nafsun anfus. Kalau orang banyak tuh anfus ya. Dan tidak dikisos anfus diri-diri orang yang banyak apabila menghilangkan diri orang yang satu. Sebab kalau kita bilang dikisos mukhalifun linasil ayat, bertentangan dengan ayat. Udah, karena dia ngelihat zohirnya. Nah sekarang tiba saatnya dalil-dalil jumhur yang mengatakan ya orang banyak semua dikisos gara-gara bunuh satu orang. Masya Allah, ini jumhur dalilnya banyak. Satu, Maruya anna Umar radhiyallahu anhu. Kan yang lebih paham hukum siapa? Sahabat gitu. Sahabatlah yang lebih hukum memahami ayat ketimbang daripada generasi-generasi sesudah sahabat. Karena sahabatlah yang menyaksikan apa tuh saat turunnya Al-Qur'an. Mana contoh Umar? Umar pada waktu beliau jadi Amirul Mukminin. Ini pada waktu sebelumnya Umar belum terjadi, peristiwa belum terjadi, orang banyak membunuh satu. Terjadinya pada waktu zaman Umar. Maksudnya Umar pada waktu zaman Umar jadi pemimpin. Kan segala sesuatu diputusin sama pemimpin gitu. Oleh karena itu harus memilih pemimpin orang pinter gitu ya. Karena segala sesuatu diputusin oleh pemimpin. Oleh karena itu milihlah pemimpin orang pinter. Pemimpin orang dulu, dia juga yang khutbah Jumat, dia yang mengimami Jumat, dia yang menjadi qadhi, dia yang jadi awam. Makanya harus orang pinter seperti Umar. Saat beliau jadi Amirul Mukminin pernah orang banyak membunuh satu orang. Apa keputusan Umar? Qatala sab'atan. Ada 7 orang. 7 orang membunuh anak kecil. Qatala sab'atan fi gulamin. Ya, kutila fi Son'a. Peristiwa ini terjadi di Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman ya. Ini Yaman ada 2 dulu. Ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Yaman Utara ya itu ibu kotanya Aden. Nah, ibu kotanya Yaman Selatan namanya Son'a. Ya. Ini beda nih. Son'a sama kalau ibu kota Yaman Utara namanya Aden. Nah, itu Habib tuh yang datang kemarin tuh dari sono, dari Yaman Utara. Di sono ada kota Hadramaut, ada ini. Nah, itu di mana tuh? Di Yaman Utara. Kalau Son'a, nah itu Yamannya kecil-kecil, pendek-pendek tuh. Yaman Selatan, ya, ibu kota Son'a. Tuh, dulu ada jemaah haji waktu zaman dulu, kan jemaah haji kapal laut. Ya, bawa apa itu? Bawa Sahara nih. Orang sekarang nggak tahu Sahara itu apaan. Ya, dibawa di peti, dipakai rotan. Nah, itu yang mikul tuh orang Yaman Selatan tuh, orang yang kecil-kecil kuat nih. Ya. Ini modalnya di tali doang, diikat di leher sini, ya. Jadi kalau disuruh bawa apa tuh Sahara, kita gotong berapa orang, dia bisa. Modalnya apaan? Tambang ya, ditaruh di lehernya gitu kan. Nah, itu Yaman Selatan. Nah, kalau Yaman Hadramaut, Yaman Utara. Yang datang sini nih kebanyakan dari Yaman Utara. Itu bukan masalah itu, udah kena ada gara-gara Son'a aja nih. Jadi pada waktu jadi Umar jadi pemimpin di kota Son'a ada 7 orang membunuh anak kecil gitulah. 7 orang membunuh anak, kan waktu itu kan negara Islam satu gitu. Jadi seluruh wilayah pemimpinnya satu Umar, walaupun di Yaman gitu. Sekarang Yaman lain, ini lain, ini kita ini tercubak-cabik ke negara-negara penjajah ini.
Dulunya Son'a itu wilayah gubernur gitu ya, provinsi Yaman, provinsi Bahrain, provinsi gitu. Jadi di Son'a, di provinsi Son'a ada 7 orang membunuh anak kecil. Apa hukuman Umar? Wah ya, Hakama Umar bin Khattab ya. Umar menghukum min ghairi khilaf ya. Apa itu? Umar menghukum apa? Kutila bisana. Qala kata Umar, lau tamala'a alaihi ahlu son'a laqataltuhum. Apa itu artinya? Lau tamala'a alaihi ahlu son'a laqataltuhum. Kalau seandainya semua penduduk Son'a membunuh seorang, semua aku bunuh gitu. Enggak usah 7. Mau enggak? Enggak usah 7 orang. Seandainya seluruh penduduk Son'a, bisa dihitung enggak? Enggak. Seandainya seluruh penduduk Son'a membunuh 1 orang, semua aku akan bunuh. Maksudnya aku kisos gitu. Apalagi hanya 7 ya itu. Qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, la yu'rafu lahu fi zamanihi mukhalif. Nah, kata Ibnu Katsir, saat Umar menerapkan hukuman kisos terhadap 7 orang tadi, tidak ada seorang sahabat pun yang menantang, bukan menentang. Semua pada diem, sepakat. Nah, berarti ijma nih. Enggak ada yang mukhalif ya. Wa dzalika kal ijma. Berarti ijma. Karena enggak ada orang yang gak ada sahabat yang membantah atau yang menentang pendapat Umar. Itu satu dalilnya. Yang kedua, maruya an Rasulillah SAW, ada riwayat dari Rasul sendiri, kata Nabi, lau anna ahlas samai wa ahlal ardi istaraku fi dami mu'minin lakabbahumullahu finnar. Nabi mengatakan, bersabda, seandainya penduduk langit, penduduk bumi, mereka itu istaraku, sama-sama, bersekutu, sama-sama, berjamaah, menghilangkan nyawa seorang mukmin, niscaya Allah Ta'ala akan sungkebin mereka di neraka. Sungkebin. Jadi ada 2 hukuman berarti ini. Kalau di dunia kan dikisos, nanti di akhirat apa? Disungkebin. Tahu nggak disungkebin? Nah, tahu sungkebin? Iya. Jadi sungkebin itu dimasukinnya di apa? Dijorokin mukanya duluan. Gitu. Ini disungkebin. Kan kalau disungkebin dimasukinnya dengan paksa. Iya kan disungkebin dengan hina lah. Dimasukinnya dengan hina. Kalau dijorokin kagak, dijorokin tuh dari belakang. Nah kalau disungkebin mukanya dulu, kepalanya. Itu Nabi. Seandainya bukan 1-2 orang, penduduk langit, penduduk bumi, menghilangkan nyawa seorang mukmin, niscaya mereka itu semua disungkebin dalam neraka. Qalu kata jumhur, idza staraku fil uqubal. Ini kan hukuman akhirat. Fa innahum yastarikuna fil uqubati dunyawiyah. Nah, demikian juga hukuman dunia. Apa itu tadi? Qisas ya. Di akhirat dihukum semua ya, di dunia juga sama. Nah, sekarang dalil ketiga. Qalu, kata mereka jumhur, inna syari'a syara'al qisas li hifzil anfus. Ini dalil akal nih. Allah mewajibkan hukuman kisos, apa itu? Hikmahnya agar supaya nyawa orang terpelihara. Jadi orang takut kalau dikisos, akhirnya orang yang berencana bunuh orang nggak jadi. Nah, ya. Jadi asyari maksudnya Allah ketika mewajibkan hukuman kisos supaya nyawa-nyawa aman. Gitu kan? Ya. Nah sekarang nih, walau aliman nas anal jamaah la tuqtalu bil wahid. Seandainya kalau orang tahu kalau dia membunuh beramai-ramai enggak dikisos. Jadi gimana caranya? Ya udah aja kita bunuh beramai-ramai. Saya ulangi kalau memang ngantuk gitu. Gitu.
Kalau memang ngantuk, sebab saya ngomong kan pakai bahasa Indonesia. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia kagak paham, berarti ngantuk. Saya ulangi. Ini apa? Dalil akal. Kalau seandainya orang banyak tidak dikisos membunuh satu orang. Nah ini nanti penjahat-penjahat ketika membunuh ajak kawan. Tahu ajak kawan? Yuk kita bunuh dia tuh. Supaya apa? Terbebas dari apa? Masa. Iya kan? Iya. Ayo ramai-ramai kita bunuh. Lama seturuan dia, maksud seturuan dia. Ayo kita bunuh no. Sebab kalau saya bunuh diri saya dihukum. Nah, yuk kita bareng-bareng supaya kita apa? Begitu. Nah, dengan sebab diterapkannya hukuman kisos kalau orang banyak, berarti banyak nyawa-nyawa yang hilang karena tidak diterapkan hukum kisos kalau bunuhnya sendirian. Tuh. Walau aliman nas, kalau umpamanya orang-orang penjahat tahu anna jamaah la tuqtal bil wahid, orang banyak enggak akan dikisos kalau bunuh seorang. La ta'awanul a'da ala qatni adahim. Ini saya para penjahat itu kalau mau melakukan pembunuhan berjamaah gitu ya. Jadi bukan hanya sholat berjamaah, membunuh berjamaah supaya terbebas dari apa? Hukuman kisos. Sumalam yuktalu fatadi'u, kalau seandainya orang banyak bunuh satu orang kagak dikisos, niscaya banyak terjadi pembunuhan di sana sini. Tuh. Tadi'u dima'un nas, maka nyawa orang tuh akan hilang dengan mudah. Yantashirul baghi wal fasad fil ard, niscaya akan terjadi kerusakan di muka bumi. Qala Ibnul Arabi, kata Ibnul Arabi. Ihtajja ulama'una bihadil ayah wa kutiba alaikumul qisas ala Ahmad bin Hanbal fi qaulihi ta'ala la tuqtalu bil jama'ati bil wahid li'anna Allah syara'a al qisas al musawa wa la musawata bainal wahidi wal jama'ah. Ya, kata Ibnul Arabi ya, ulama-ulama kita menjawab atas salah satu di antara pendapat Imam Ahmad mengatakan orang banyak enggak dikisos membunuh orang satu ya. Ulama-ulama menjawab sama pendapat itu ya, dengan alasan kalau orang banyak tadi kan nggak sama dengan orang satu kan. Ulama menjawab sekaligus buat jawaban buat ahlu zahir ya. Jadi dalil kita ini, adapun dalil mereka kita jawab ya gitu. Apa jawaban pertama? Anna mura'atal qaidati aula min mura'atil alfaz. Nah jawabannya, artinya menjaga kaidah undang-undang lebih utama daripada menjaga lafaz gitu. Ya, kan lafaznya ayat memang mesti sama lafaznya itu. Tapi kalau undang-undang ya lebih diutamakan melaksanakan undang-undang ketimbang daripada zahirnya gitu. Zahirnya apa? Zahirnya lafaz. Walau alimal jamaah seperti yang tadi. Seandainya penjahat-penjahat tahu bahwa apabila dia melakukan pembunuhan bareng-bareng berjamaah dia tidak dikisos lam yuktalu la ta'awanal a'da ala qatli adai, niscaya mereka apa? Setiap kali melakukan pembunuhan ngajak teman-temannya. Wa balagul amala fitasyafi minhum. Wa balagul amal fitasyafi minhum, artinya balagu artinya para penjahat itu akan bisa berhasil ya apa tasyafi minhum, artinya berbuat kejahatan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tahu kalau bunuh bareng-bareng nggak akan apa? Dikisos. Nah, satu. Jawaban kedua kepada ahlu zahir dan salah satu pendapat Imam Ahmad yang mengatakan orang banyak tidak dikisos, bunuh orang satu. Annal murad bil qisas qatlu man qatala. Yang dimaksud dari ayat membunuh satu apa namanya itu al abdu bil abdi wal unsa, yang dimaksud itu bukan sama itunya, bukan satu harus satu, bukan. Yang dimaksud itu qatlu man qatala, dibunuh orang yang membunuh gitu. Bukan artinya orang yang membunuh satu yang dibunuh satu, bukan.
dikisos atau dihilangkan nyawa apabila dia menghilangkan nyawa orang lain, tidak dilihat pelakunya berapa. Yang penting dia menghilangkan nyawa orang lain, maka yang membunuh itu diapain? Itu makna ayat tadi itu. Qatlu man qatala. Kainan man kana, baik yang membunuh satu ataupun orang banyak. Bukan yang dilihat dari suku itunya. Yang dilihat kejahatan yang dilakukan. Raddan alal Arab allati kanat turidu an taqtula biman kutila malam yaktul. Ayat ini adalah sebagai sanggahan terhadap orang Arab waktu zaman jahiliyah. Mereka itu apa? Tuktul taktula biman kutila bimalam yaktul. Mereka itu membunuh orang yang tidak membunuh. Ya. Waktu zaman jahiliyah mereka itu mengisos orang yang tidak melakukan pembunuhan. Apa tuh maksudnya? Jadi orang Arab waktu zaman jahiliyah kan setiap kabilah atau kelompok ngaku kelompoknya yang lebih afdol daripada kelompok yang lain gitu. Kelompok kami nih, kabilah kami yang lebih afdol. Apabila salah satu anggota kelompok kami yang afdol dibunuh oleh anggota kelompok yang tidak afdol, maka satu nyawa sama dengan satu nyawa hilang kelompok kami akan balas dengan 10 nyawa dari kelompok yang bawahan. Nah ini waktu zaman jahiliyah, karena dia menganggap kabilahnya lebih mulia. Apabila salah seorang anggota kabilah yang mulia, lebih mulia dibunuh, maka mereka menuntutnya apa? Lebih dari satu nyawa. Ini yang dilarang, ya. Kalau yang dibunuh satu, ya, harus yang dikisos apa? Kalau yang bukan yang membunuh satu, yang dikisos apa? Satu. Nah kalau waktu zaman dulu enggak kan, yang membunuh satu, maka orang lain yang tidak ikut terbunuh, diapain? Nah ini yang dilarang. Tapi kalau memang semuanya jamaah masing-masing ikut serta ya harus diapain? Itu. Paham nggak? Jadi yang dimaksud di sini, kalau yang membunuh satu orang, maka yang dibunuh apa? Seorang. Itu. Memang terjadi. Iya itu. Kalau yang terbunuh itu adalah kabilah yang mulia, yang membunuh kabilah rendahan. Maka kabilah anggota yang terbunuh merasa lebih mulia, menuntut. Ya. Jadi nyawanya satu, nuntutnya 10 nyawa. Nah ini yang dilarang. Ya, karena yang bunuh satu, yang bunuh satu harus dikisos apa? Satu itu. Tapi kalau yang bunuh satu, yang dikisos orang yang tidak ikut serta, nah itu zalim namanya. Ya. Nah itu yang dilarang. Tapi kalau mereka itu berjamaah semuanya apa? Membunuh ya, semuanya dibunuh. Itu pengertian ayat tadi gitu. Hebat ini. Jawaban terhadap pendapat Az-Zahir. Payak tuluna fi muqabalihil wahida bimi'atin. Apabila anggota kabilahnya yang lebih mulia dibunuh satu orang, menuntutnya 100 orang. Kenapa? Ibtihoron, merasa bangga sebab anggota kita lebih terhormat. Itu daripada anggota kamu tuh. Jadi satu orang harus sebanding dengan 100 orang. Merasa bangga, istidharan birjah tuh, dengan kedudukan, wal makdiroh dengan kekuasaan. Nah, oleh kena adat seperti itu, Allah suruh sama di sini. Kalau yang membunuh satu, maka yang dikisos harus satu gitu. Adapun kalau memang orang banyak semua ikut serta, berarti kan mereka sama-sama membunuh. Ya. Wadhalika yuqtalu wa kadali bi qatli man qatal. Membunuh mengisos orang yang menghilangkan nyawa. Orang yang tidak menghilangkan nyawa enggak dikisos ya. Tetapi kalau semuanya ikut serta itu lain urusan namanya itu. Lain perkara, lain bab. Nah dengan demikian maka berakhir hukum yang kedua beserta jawabannya,
Pada pengajian yang akan datang akan kita lanjutkan dengan hukum yang keempat. Nah, ini lebih menarik lagi nih judulnya. Ini kan kalau kita nonton sinetron episode itu, sebelum episode yang akan datang dikasih lihat dulu kan, supaya orang apa tuh, penasaran. Iya, gitu. Jadi berakhir episode ini, episode akan datang ada cuplikan gitu, supaya orang apa, penasaran. Saya mau ngasih cuplikan nih, mau. Nah, yang menjadi pertanyaan di kisos, ya, apakah kisos itu ya sama seperti apa yang dilakukan gitu ya. Pokoknya dia membunuhnya pakai apa, mutilasi gitu. Apakah ntar di kisos dimutilasi? Apabila dia membunuhnya pakai laras panjang, bunuhnya pakai laras panjang, apakah nanti di kisos pakai laras panjang? Apabila dia membunuh orang jorokin, apakah dia dijorokin? Ya entar jawabannya. Jangan akan datang. Baik. Ya mau nanya apaan? Saya nggak jawab. Kalau ente ada yang nanya, jawabnya begini. Kalau pemerintah kita menerapkan hukuman kisos baru tanya. Nah, nggak menerapkan hukuman, nanya apaan? Saya nggak jawab. Saya terang-terangan. Ada orang nanya, saya nggak jawab. Tar. Ya. Kalau pemerintah kita menerapkan hukuman baru nanya. Gitu. Mu'alim Syafi'i saya pernah ada orang tanya. Mu'alim, saya mau tanya, apa? Bagaimana orang sholat di bulan? Ngadep kiblatnya kemana? Sholat di bulan, planet. Orang sholat di planet bulan. Ngadep kiblatnya kemana? Kan kiblat ada di bumi. Sholatnya di mana? Di bulan. Apa jawaban beliau? Ntar kalau lu naik ke bulan baru tanya. Lu nggak naik ke bulan, ngapa lu nanya? Buat apa nanya? Gitu. Oleh karena itu mari sama-sama kita tutup pengajian kita ini dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.